Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di daily latihan untuk belajar bicara di depan kamera. Ya, dan kali ini gue bakal membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu adalah pentingnya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris, seperti yang kita tahu, merupakan bahasa dunia atau bahasa Inggris termasuk bahasa yang dipelajari hampir di seluruh negara di bumi gitu. Karena apa? Karena eh, bahasa karena bahasa Inggris ditetapkan menjadi bahasa internasional yang mana menjadi bahasa sebagai komunikasi antar negara, sebagai komunikasi bisnis antar negara gitu. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita dapatkan benefitnya dari belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris penting dipelajari dari sekarang? Karena menurut gua bahasa belajar bahasa Inggris, nggak hanya belajar bahasa. Karena menurut gua belajar bahasa itu blank. Karena menurut gua belajar bahasa itu entah itu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa apapun itu, yang terpenting adalah praktek ataupun latihan sehari-hari, yaitu speaking. Nah, tapi sebelum ke speaking, kita juga harus tahu seperti pola susunan kata segala macam atau bahkan huruf-hurufnya terlebih dahulu. Kalau misalkan memang menggunakan, kalau di Jepang ada istilahnya kanji atau selain tulisan alfabet gitu ya. Jadi kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Namun kan Inggris pada eh namun dikarenakan Inggris bahasa internasional, pastinya kita sudah diajarkan dari sejak kelas SD. Entah dari satu SD mungkin sudah diperkenalkan yang namanya bahasa Inggris. Yang tentunya seharusnya kita sudah lumayan paham dan tahu beberapa kosakata dan susunan kata atau istilahnya grammar ya dalam bahasa Inggris. Namun, eh, namun pada zaman sekarang itu banyak yang nggak terlalu nggak terlalu memfokuskan bahasa Inggris ini sehingga mereka tidak memperdalaminya lagi atau hanya ya udah sekedar belajar dan dilupakan gitu. Padahal bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting untuk kita bisa kuasai karena ini merupakan bahasa internasional terutama bagi kita yang ingin menjadi seorang businessman, seorang public speaker atau seorang pegawai yang memang pengen nyari suasana yang beda, yaitu kita ngerantau ke luar negeri, di Jepang atau di Eropa bahkan, kita harus tentu kita harus tentunya kita harus bisa belajar bahasa Inggris atau bisa ngomong berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena pada praktiknya, kenapa bahasa Inggris penting dipelajari dari sejak eh, kenapa bahasa Inggris kenapa bahasa Inggris selalu kenapa alasan lain kenapa bahasa Inggris itu penting dipelajari sejak sekarang ya, karena bahasa Inggris itu kenapa bahasa Inggris itu alasan lain kenapa bahasa Inggris itu penting yaitu salah satunya maksudnya kok salah satunya. Alasan lain kenapa bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari sejak sekarang karena dengan adanya mempraktikkan bahasa sehari-hari atau obrolan santai gitu dengan siapapun itu, entah sama teman atau bahkan kalau misalkan kalian gak ada partner untuk bicara, kalian sekarang ada teknologi yang namanya artificial intelligence atau AI, dan itu bisa membantu kalian juga untuk bisa belajar bahasa Inggris terutama praktek speakingnya. Apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang memang menyediakan untuk kita bisa belajar berkomunikasi dengan robot tersebut gitu. Jadi kita
seperti diwawancara atau seperti ngobrol selayaknya kita ngobrol dengan seseorang gitu. Nah, itu bisa membantu kita juga untuk memperlancar eh, terkait speaking gitu. Karena yang terpenting dalam komunikasi adalah kelancaran berkomunikasi itu tersendiri. Kelancaran komunikasi itu sendiri. Nah, makanya dengan adanya pembiasaan, dengan belajar setiap hari atau praktekin setiap hari, kita ntar akan terbiasa, mulut kita akan terbiasa akan mensinkronisasikan terhadap bahasa Inggris ini gitu. Apalagi kita sudah dipelajari sejak lama gitu, SD sampai hingga sekarang, mungkin yang SMA juga masih mempelajari bahasa Inggris atau bahkan kuliah masih ada pasti. Nah, kenapa Well, terus kenapa? Terus kosakata penting nggak? Ya tentunya penting juga, kosakata tetap kita latih ya, walaupun jangan dipush terlalu banyak dalam sehari atau dalam waktu dekat itu jangan dipush terlalu banyak. Kita perbanyak aja praktek untuk ngomong bahasa Inggrisnya itu. Kita push aja, kita perbanyak aja praktik berbicaranya dibanding menambah kosakata. Iya, kosakata penting, tapi berbicara itu menurut aku pribadi itu lebih penting untuk pembiasaan mulut kita untuk bisa berbahasa. Nah, untuk kosakata ya kita targetin misalkan sehari, misalkan 10 kosakata minimal ya. Tapi kita harus tekad kepada diri kita harus apa istilahnya, meyakini diri kita atau apa istilahnya ya, eh namun sih komitmen. Nah, kita harus komitmen kepada diri kita untuk bisa belajar atau menambah kosakata setiap harinya. Ya walaupun sedikit demi sedikit, ntar juga bakal banyak kok. Entah sebulan 10 kali 30 aja udah 300 kosakata kan, lumayan. Nah, dengan menambahnya kosakata yang lumayan banyak itu dalam sebulan, kalian juga bisa mempraktekannya di kegiatan speaking tersebut gitu. Makanya keduanya penting, tapi utamakan di speakingnya, karena banyak orang yang sebenarnya bisa bahasa Inggris, bisa terkait teori yang ada di formalitas di sekolah gitu, yang matkul-matkul atau di kuliahan ya, bisa mengerjakannya, atau di sekolah mengerjakan PR atau tugas ujian bahkan mereka pada lancar. Tapi kalau misalkan disuruh ngomong, mereka agak kaku gitu karena tidak terbiasa untuk berbicara. Kalau misalkan kita bicara bahasa Inggris setiap hari, ya walaupun jangan langsung di-push di awal langsung lama gitu. Yang penting sedikit demi sedikit aja. Yang penting kalian konsisten dalam melakukannya dan ntar akan terasa perbedaannya setelah sebulan. Misalkan kalian setelah konsisten praktik bahasa Inggris, kalian akan terbiasa untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Dan juga tentunya kalian harus sering-sering juga mendengar atau listening dengan menonton TV, dengan menonton series atau dengan atau dengan mendengar lagu pun itu bisa membantu meningkatkan skill listening kita atau mendengarkan cara mereka atau native speaker berbicara atau pronunciation setiap kata. Kita akan mempelajari dari listening ini gitu. Habis itu kita baru kita akan dialurkan ke praktik speakingnya. Jadi sebenarnya semua ilmunya berkesinambungan, masih nyambung gitu. Entah dari belajar kosakata, terus belajar ngomong, dan juga listening, mendengarkan, itu saling berkesinambungan gitu. Jadi menurut aku pribadi, bahasa Inggris emang harus dilatih dari sekarang, karena kenyataannya apalagi zaman sekarang banyak yang membutuhkan banyak pekerjaan yang membutuhkan pegawainya yang bisa bahasa Inggris, terutama perusahaan-perusahaan besar yang tingkatnya internasional gitu. Bahkan yang di nasional aja emang udah ada yang diprioritasin orang yang bisa bahasa Inggris, karena akan berkesinambungan akan bertemu juga akhirnya nanti dengan
klien luar negeri segala macam, yang mana kita harus dituntut bisa bahasa Inggris. Jadi siapapun kita nantinya, entah itu sebagai pelajar atau dosen atau bahkan bisnismen atau sebagai karyawan di sebuah perusahaan, apapun cita-cita kalian, bahasa Inggris menurutku itu cukup penting sih untuk dipelajari dari sekarang. Sehingga nanti ketika kita sudah lulus, kita sudah masanya untuk mencari pekerjaan, kita sudah bisa lancar bahasa Inggris gitu, dan akhirnya tidak usah mencari lagi atau mempelajari kembali bahasa Inggris dari awal. Apalagi prakteknya yang memang membutuhkan cukup lama pembiasaannya. Jadi menurutku harus dari sekarang kita perbanyak untuk berbicara bahasa Inggris untuk membiasakan, oke? So mungkin itu aja, cukup sekian dari saya pribadi, Osam Muhammad Madani. Sampai jumpa.